Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast 4 Suara 1 Kampus. Sebuah podcast yang akan mengajak kalian ngobrol santai seputar dunia perkuliahan, khususnya di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara. Pertama-tama, perkenalkan saya Fira Ramadhani. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kalian selama podcast berlangsung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan 3 narasumber yang merupakan mahasiswa dari STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara. Langsung saja perkenalkan dari kalian masing-masing. Halo semuanya, perkenalkan saya Amalia Ramadhani. Saya senang bisa ikut bergabung di acara podcast 4 Suara 1 Kampus ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Halo semuanya, nama saya Yaitia Dewi. Saya berharap podcast ini bisa menjadi inspirasi dan juga media informasi bagi para pendengarnya, khususnya calon mahasiswa SNIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akbar Sifullah. Semoga melalui podcast ini kita bisa berbagi pengalaman dan gambaran menarik tentang kehidupan kampus di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara. A few moments later. Baik teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Untuk memulai obrolan ini, aku ingin menanyakan mengenai pertanyaan yang ringan dulu ya. Menurut kalian, apa alasan kalian memilih kuliah di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara dan kesan pertama kalian saat pertama kali menjadi mahasiswa di sini? Kalau dari saya sendiri ya, saya memilih STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara karena kampus ini berfokus kepada bidang teknologi atau bidang dan juga secara lokasinya juga cukup strategis dan dosen-dosennya juga ramah. Jadi kesan pertama saya di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara itu saya merasa saya bisa langsung beradaptasi dengan lingkungannya karena lingkungannya juga mendukung dan tidak terlalu kaku. Kalau dari saya, alasan memilih STIMIK Tunas Bangsa karena saya ingin mendalami lagi di bidang teknologi informasi lebih serius lagi. Dan kesan pertama kali saya masuk itu cukup kondusif, dosennya juga komunikatif, jadi memudahkan dalam berdiskusi. Kalau saya memilih STIMI karena sejak SMK terbiasa dengan dunia teknologi, jadi terasa nyambung kalau kuliah di STIMI. Kesan pertama saya cukup baik karena lingkungan kampusnya nyaman dan teman-temannya juga baik sih. Wah, menarik ya dari cerita teman-teman. Bisa kita lihat bahwa STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara mempunyai suasana kampus yang nyaman dan sangat mendukung dalam proses pembelajaran mahasiswanya. Nah, saat kita tadi mengobrol mengenai alasan di kampus dan kesan pertama, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai keseharian kalian di kampus. Menurut kalian, bagaimana pengalaman perkuliahan di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara, baik dari sisi dosen, suasana kampus, maupun kegiatan mahasiswanya? Kalau pengalaman dari saya, selama berkuliah di STIMI Tunas Bangsa itu cukup menyenangkan karena dosennya yang cukup komunikatif dan membantu mahasiswanya kalau sedang ada kesulitan. Kalau suasananya itu nyaman, jadi kita itu bisa fokus. Selain itu, banyak kegiatan mahasiswa, jadi mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan lebih luas di luar jam kelas. Kemudian pengalaman kuliah saya sejauh ini juga cukup positif. Materi yang diajarkan juga relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Lingkungan belajarnya juga bagus, baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Menurut saya perkuliahannya cukup terstruktur, dosen tidak hanya mengajarkan materi tetapi juga mengaitkannya dengan praktek dan dunia kerja. A few minutes later. Dari penjelasan teman-teman, bisa kita lihat bahwa proses perkuliahan di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara tidak hanya berfokus pada teori saja, melainkan dari pengalaman dan pengembangan diri dari mahasiswanya sendiri. Wah, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai fasilitas dan masa depan lulusan. Menurut kalian, bagaimana fasilitas dan dukungan teknologi di STIMI Tunas Bangsa Banjarnegara, serta bagaimana prospek lulusan kampus ini di dunia kerja? Kalau menurut saya fasilitasnya itu sudah cukup mendukung ya untuk proses pembelajaran mahasiswanya, seperti laboratorium komputer dan sarana pendukung lainnya yang membantu mahasiswa itu dapat mengerjakan
praktik. Jadi, untuk lulusan STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara itu memiliki peluang yang lebih baik untuk bersaing di dunia kerja, khususnya di bidang IT ini. Saya melihat fasilitas dan teknologi di STIMIK Tunas Bangsa itu juga berkembang. Hal ini juga menguntungkan bagi mahasiswa untuk terus berintegrasi lagi dirinya. Terus kemudian untuk lulusannya juga dibekali dengan keterampilan dan juga pengetahuan agar nantinya bisa bersaing atau berwirausaha dengan baik. Kalau dari saya, fasilitas dan teknologi di STIMIK cukup membantu ya, terutama pada saat praktikum. Jadi setelah selesai pembelajaran bisa langsung praktik. Untuk prospek kelulusan cukup menjanjikan ya, karena tenaga IT sekarang sedang digemari lah. A few inches later. Wah, sangat menarik ya dari penjelasan teman-teman bahwa fasilitas dan dukungan teknologi di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara sangat berperan penting dalam mempersiapkan mahasiswanya menghadapi dunia kerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi akhir dari obrolan kita. Sebelum kita masuki obrolan tadi ini, aku ingin menanyakan satu hal terakhir ya. Itu apa peran dan harapan kalian untuk teman-teman yang sedang atau ingin kuliah di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara? Kalau saya ya berpesan kepada kalian semua yang mau mendaftar di STIMIK atau sedang berkuliah di STIMIK, itu rajin-rajinlah belajar, jangan ragu untuk membaca-baca referensi-referensi yang penting bagi kalian. Juga gunakan fasilitas dan sarana yang ada di STIMIK Tunas Bangsa sebaik mungkin, karena itu akan sangat berguna untuk kalian di masa depan. Pesan saya, tetap semangat dan jangan takut untuk mencoba hal baru, serta manfaatkan waktu luang untuk terus berkembang di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Saran dari saya, jalani perkuliahan dengan sungguh-sungguh tetapi tetap seimbang. Coba ikuti organisasi atau kegiatan supaya di dunia kerja tidak kaget. Wah, dari obrolan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara merupakan kampus yang berfokus di bidang teknologi dengan suasana kampus yang nyaman dan sangat mendukung dalam proses pembelajarannya. Dan STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara mempunyai fasilitas yang sangat mendukung dengan memberikan prospek yang baik bagi lulusannya di dunia kerja. Nah teman-teman, nggak terasa ya obrolan kita di podcast 4 Suara 1 Kampus ini sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Amalia, Yani, dan Akbar yang sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi pengalamannya di sini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini memberikan gambaran dan manfaat bagi kalian semua, khususnya tentang kehidupan di STIMIK Tunas Bangsa Banjarnegara. Saya Vila Ramadhani dan teman-teman semuanya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!